Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta belajar terjemah Al-Quran, sekarang kita lanjutkan materi yang ke-81 yaitu surah Al-Baqarah ayat 121 dan 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang, ataina, kami telah memberikan, ya. Ataina ini adalah bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau dari kata atayati. Atayati itu adalah dia telah memberikan, dia telah memberikan. Tapi karena di sini diakhiri dengan na, ya, jadi ini menunjukkan pelakunya adalah kami. Jadi asalnya ata itu ata, dia telah memberikan, tapi kalau ataina, kami telah memberikan, ya. Hum, mereka, alkitaba, alkitab. Yatsluna ini adalah bentuk kata kerja sekarang atau yang akan datang. Istilahnya dikenal dengan istilah fi'il mudhari, ya. Yatslu itu dari kata tala yatli. Tala yatlu itu adalah artinya membaca, dia membaca. Tapi ketika diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw nun, asalnya dari dia membaca sekarang menjadi mereka membaca. Jadi kalau ada fi'il mudhari diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw nun, maka pelakunya adalah mereka. Jadi yatsluna, mereka membaca. Hu-nya. Nah, hu ini adalah pengganti dari Alkitab, ya. Jadi mereka telah membacanya. Membaca apa? Yaitu membaca Alkitab. Haqqa, sebenar-benarnya. Tilawati, bacaan. Jadi tilawah itu adalah bacaan. Hi-nya. Ulaika, mereka itulah. Yu'minuna. Nah, ini sama, ya. Yu'minuna itu mirip dengan yatsluna. Bentuknya sama, ya. Jadi yu'minuna ini adalah kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Istilahnya dikenal dengan istilah fi'il mudhari. Yu'minuna itu dari kata amana yu'minu. Amana yu'minu itu dia membaca, ya. Tapi ketika diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw nun, asalnya dia membaca. Jadi di sini menjadi mereka membaca. Karena fi'il mudhari yang diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw nun, maka pelakunya adalah mereka. Jadi mereka beriman, ya. Yu'minuna, mereka beriman. Bi, kepada, hinya, kepadanya. Maksudnya kepada Alkitab, ya. Mereka beriman pada Alkitab. Wa dan man, barang siapa. Yakfur. Nah, yakfur ini dari kata yakfuru. Jadi asalnya yakfuru menjadi sukun pada roknya. Roknya itu asalnya ru, ya. Tapi disukunkan karena ada kata-kata man. Ini termasuk kata untuk mensukunkan kata kerja setelahnya. Jadi aslinya adalah yakfuru. Yakfuru itu dari kata kafaro yakfuru, yang artinya dia telah ingkar, ya. Yakfur, dia ingkar, ya. Yakfur, dia ingkar. Bi, kepada, hi-nya. Fa, maka, ulaika, mereka itulah, hum, mereka, al-khasiruna. Nah, ini al-khasiruna adalah orang-orang yang rugi. Ini orang yang ruginya itu adalah banyak orang, ya, karena diakhiri dengan waw nun. Jadi diingat lagi materi yang lalu ya,
bahwa suatu kata benda atau isim kalau diakhiri dengan wawu nun itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan bendanya itu banyak. Kalau satu benda itu tanpa wawu nun. Jadi kalau al-khasiru berarti satu orang yang rugi ya. Al-khasiru satu orang yang rugi. Tapi kalau diakhiri dengan wawu nun menjadi al-khasiruna orang-orang yang rugi. Jadi orang ruginya yang rugi itu banyak orang yang rugi ya. Jadi ini. Nah, kita rangkaikan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya sebenar-benar bacaannya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kufur atau yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwasanya alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab ya, yang membacanya secara sahih, membacanya secara benar. Bagaimana membaca secara benar, secara sahih itu antara lain adalah dengan mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau yang halal maka dia juga mengikuti melakukan yang halal, kalau haram dia juga mengharamkan ya. Jadi seperti itu, mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Dan mereka beriman kepada kewajiban untuk beriman kepada para Rasul Allah yang tercantum di dalamnya. Jadi mereka beriman kepada seluruh Rasul Allah yang tercantum di dalam Alkitab ya. Dan di antara para Rasul itu ada yang disebut Rasul penutup ya. Jadi Rasul penutup, yaitu Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka juga beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menyelewengkan dan tidak merubah apa yang tercantum di dalamnya. Jadi mereka tidak merubah-rubah isi Alkitab ya. Maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada apa yang diturunkan kepadanya. Lalu lain halnya dengan orang-orang yang merubah sebagian isi Alkitab dan menyembunyikan sebagian yang lainnya. Mereka ini adalah orang-orang yang kafir kepada Nabiullah Muhammad SAW dan kepada apa yang diturunkan kepadanya. Nah, barang siapa yang kafir kepadanya, maka dia adalah orang-orang yang paling merugi di sisi Allah. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-122. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya wahai Bani Israil, Bani Israil, udhkuru, ingatlah oleh kalian ya. Udhkuru ini termasuk kata kerja perintah, kalau dalam bahasa Arab dikatakan sebagai fi'il amr ya. Udhkuru itu dari kata dzakara yadhkuru. Dzakara itu bentuk fi'il madinya atau fi'il yang berlaku masa lampau ya. Kalau yadhkuru itu masa sekarang atau yang akan datang ya. Kalimat perintahnya menjadi udhkuru yang artinya ingatlah oleh kalian. Ni'mati, ni'matku ya, ni'mati, ni'mat yaku ya.
Jadi ni'mati ya, nikmatku, allati la yang ya, an'amtu ini aku berikan ya, aku anugerahkan. Jadi an'amtu ini dari kata an'ama yan'imu ya, an'ama yun'imu, maaf, an'ama yun'imu. Nah, an'ama itu adalah dia anugerahkan, dia menganugerahkan. Tapi karena diakhiri dengan tu, ini diakhiri dengan tu, maka yang menganugerahkan adalah aku. Jadi fa'ilnya atau subjeknya aku. An'amtu, aku anugerahkan. Tapi kalau an'ama, dia anugerahkan. An'amtu, aku anugerahkan ya. Alai ataskum kalian. Wadan anni ini dari kata anna dan ditambahi dengan ya ya. Jadi anna itu sesungguhnya, ya itu aku ya. Sehingga anni sesungguhnya aku. Jadi anni itu dari kata anna, ya. Anna sesungguhnya, ya aku. Sehingga menjadi anni sesungguhnya aku. Faddoltu. Nah, faddoltu ini dari kata faddola. Yufaddilu ya. Faddola, dia melebihkan ya. Tapi karena diakhiri dengan tu, maka yang melebihkan siapa? Aku. Karena diakhiri dengan tu, sehingga aku melebihkan ya. Kum kalian ala atas al-alamina, semesta alam atau segala umat ya. Al-alamina itu dijelaskan sebagai segala umat ya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku anugerahkan ya, yang telah aku berikan, yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah ku anugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Jadi dalam tafsir Al-Muyassar di sana dijelaskan bahwasanya wahai anak keturunan Yakub. Jadi Bani Israil ini adalah nama lain dari anak keturunan Yakub ya, Nabi Yakub alaihi salam. Di antaranya putranya Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi Yusuf alaihi salam ya. Ingatlah nikmat-nikmatku yang berjumlah banyak kepada kalian, bahwa di antaranya bahwasanya aku telah melebihkan kalian di atas manusia di zaman kalian. Jadi Bani Israil ini telah dilebihkan oleh Allah di atas segala umat ya pada zaman mereka ya. Dengan apa? Yaitu dengan banyaknya nabi-nabi kalian. Jadi di dalam Bani Israil itu banyak sekali nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Demikianlah, dan inilah beberapa kosakata yang hendaknya kita ulang dan kita hafalkan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi kemudahan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.